Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusan, dilancarkan segala rezekinya, dan yang paling penting, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum teman-teman lanjut untuk menonton video kali ini, saya sarankan jangan lupa untuk like, share, and subscribe video ini untuk mendukung dakwah Islam serta untuk mendukung pengubahan pandangan atau perspektif orang dalam ilmu matematika. Pada konten video kali ini, yang ingin saya bahas itu adalah saya akan bahas tentang konsep dasar matematika yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Namun, dalam video ini saya akan membahas cukup dua saja, yang mana tokoh ini kalian tidak akan asing lagi, karena kalian sudah tahu nama-namanya sebenarnya. Namun saya belum sebutkan saja. Oke, saya tidak akan fokus membahas tentang perhitungan matematika, karena saya tahu kalian pasti sudah bosan belajar tentang matematika, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Itu kalian ketemunya matematika dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga ketemu dengan matematika. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk membahas konten video kali ini, yaitu tentang, secara umumnya saya akan membahas pada konten-konten berikutnya juga, yaitu tentang matematika dalam perspektif Islam dan Al-Quran. Namun pada konten pertama ini yang kita bahas yaitu konsep dasarnya dulu yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Oke, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ilmu agama itu adalah sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Namun seringkali diposisikan terpisah. Nah, untuk menghilangkan keterpisahan ini, Al-Quran dan Sunnah dalam pengembangan ilmu itu diposisikan pada ayat-ayat qauliyah. Sedangkan hasil dari observasi, eksperimen, dan penalaran logis itu diposisikan sebagai ayat-ayat kauniyah. Sehingga jelaslah Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber dari segala macam jenis ilmu pengetahuan. Oke? Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa matematika itu sebenarnya ilmu yang sangat-sangat bagus untuk kita pelajari. Karena kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, pasti kita akan ketemu dengan yang namanya matematika. Oke, tanpa memperpanjang waktu, tanpa berlama-lama, kita akan bahas yang pertama. Ilmuwan matematika, ilmuwan muslim atau matematikawan muslim yang pertama yang kita bahas, yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, atau lebih pendeknya Bapak Al-Khawarizmi. Teman-teman tahu bahwa Al-Khawarizmi ini kontribusinya dalam ilmu matematika itu sangat besar. Nah, salah satunya Bapak Al-Khawarizmi ini adalah penemu bilangan 0. Dan dia juga sebagai Bapak Al-Jabar. Nah, bayangin coba kalau misalkan tidak ada yang namanya bilangan 0. Bagaimana kita mau menuliskan angka 10? Bagaimana kita ingin menuliskan angka 100? Nah, itu sebabnya angka 0 dan 0 itu adalah berbeda. Maka dari itu, ayo kita biasakan untuk menyebutkan 0 bukan 0. Karena 0 itu tidak ada isi, tapi kalau 0 itu ada nilainya. Oke teman-teman. Nah, itu yang kedua. Itu yang pertama ya. Oke, itu yang pertama. Jadi, Bapak Al-Khawarizmi ini adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang sangat-sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu matematika. Jadi selama ini yang menjadi kontribusi besar dalam perkembangan ilmu matematika itu adalah orang muslim, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, ini kalian pasti sudah tahu. Kalian sejak SD pasti sudah tahu namanya. Kalau kalian sudah belajar pendidikan agama Islam, kalian pasti tahu. Nah, yang kedua ini namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernah kalian dengar
Apa sih yang ditemukan Ali bin Abi Thalib? Nah, kita kan tahu tuh kalau Ali bin Abi Thalib dijuluki sebagai pintunya ilmu. Oke. Nah, beliau ini pernah menemukan yang namanya angka kelipatan. Nah, angka kelipatan ini pada pembelajaran matematika itu kita kenal dengan yang namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ceritanya begini teman-teman. Kita akan buka kecerdasan Ali bin Abi Thalib itu dari cerita yang ingin saya sampaikan saat ini. Pada masa Ali, saat itu ada 3 orang pria yang membawa masalah yang rumit. Tapi masalahnya apa gitu kan? Kita harus tahu nih masalahnya apa. Masalahnya itu pembagian harta warisan. Nah, 3 orang pria tadi membawa masalah rumitnya tadi kepada Ali untuk membantu penyelesaian bagaimana sih membagikan harta warisan ini. Tapi tunggu dulu, harta warisannya itu berupa apa? Bukan emas, bukan perak, bukan uang logam, dan lain sebagainya. Tapi harta warisannya ini berupa unta 17 ekor. Nah, dari 3 pria ini teman-teman, pembagiannya itu setengah, sepertiga, dan 1/9. Nah, kalau kita hitung berdasarkan matematikanya, kalau kita bagikan dari 17 ekor tadi, setengah dari 17 ekor itu kan 8 setengah ya, atau 8 1/2. Nah, kalau sepertiga itu adalah 5 2/3 ya, 5 2/3. Kalau 1/9 itu dikonversikan menjadi 1/8/9. Nah, sedangkan yang dibagikan ini unta dalam keadaan hidup. Gak mungkin kan unta dalam keadaan hidup itu kita bagi dengan 8 setengah, berarti 8 terus unta itu dibagi 2 lagi, mati dong, enggak. Nah, di sini kita lihat kecerdasan Ali. Ali tadi meminjamkan 1 ekor untanya untuk menggenapkan unta 3 pria yang berjumlah 17 ekor tadi. Sehingga setelah genap 18 ekor, barulah Ali membagikan warisan ketiga pria ini sesuai yang dimintanya, yaitu setengah, sepertiga, dan 1/9. Nah, jadi setelah dibagikan, jumlah masing-masing tadi sudah dapat tanpa harus membunuh atau membagi 2 1 ekor unta seperti bilangan awal tadi. Nah, jadi kalau setengah daripada 18 itu 9 ya. Kalau misalkan sepertiga daripada 18 itu 6. Kalau 1/9 daripada 18 itu 2. Nah, jadi kan udah pas tuh pembagiannya, tidak ada unta yang dibunuh. Nah, disitulah terbukti kalau Ali itu betul-betul intelektualnya itu good. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa matematika ini sudah ada sejak zaman khalifah, dan khalifah kita sendiri yang mencetuskan atau yang menemukan kelipatan, angka kelipatan yang sekarang dapat mempermudah kita dalam mempelajari matematika. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang matematika dalam segi Islam. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda, tetapi tetap fokus kepada pembahasan matematika dalam Islam dan Al-Quran. Semoga bermanfaat dan semoga ini akan lebih menarik perhatian teman-teman sekalian untuk menggali lebih dalam tentang ilmu matematika, khususnya ilmu matematika kaitannya dengan Islam dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.